Pemirsa masih di IDX Second Season Closing, langsung saja kita akan coba lihat bagaimana saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Ibu Liza C. Suryanata untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan, di antaranya adalah ada Pegas, lebih ke arah spekulatif buy, kemudian juga ada Tower, selanjutnya ada Tebik, kemudian juga ada MTEK. MTEK spekulatif buy, Tebik direkomendasikan buy, sementara untuk support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Pegas di 1580 hingga 1800, Tower di 1005 hingga 1100, sementara Tebik di 2230 hingga 2470 dan MTEK di 950 hingga 1170. Spekulatif buy dan buy khusus untuk Tebik yang masuk ke dalam saham pilihan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, rangkuman singkat Ibu secara teknikal pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini. Kita ke Pegas terlebih dahulu Ibu Liza. Oke, Pegas sudah break atau sudah patahkan turunnya dia, jadi ada chance konsolidasi sideways ini berubah uptrend. Tapi syarat penentunya kalau dia sudah lewat level 1600 and then average up kedua di 1635. Kemudian kalau saham-saham menara itu, Tower dan Tebik, ini justru menarik karena mereka posisinya memang masih di bawah, tapi menurut indikator sudah ada tanda-tanda positive divergence. TOWR hari ini closingnya doji. Nah, ini bagus nih. Antisipasi technical rebound besok ya. Tebik, kalau Tebik juga, nah ini sudah break channel turunnya duluan, sekarang masih sideways, tapi kalau bisa tembus ke atas 2270 boleh average up ya. Targetnya lumayan di sekitar 2500-an. Terakhir apa tadi? MTEK. Ya, dari teknologi Ibu ada MTEK. Oke. MTEK ini mungkin harus ditunggu dulu ya. Ini beneran ada technical rebound nggak di sini? So far sih masih turun. Jadi memang triggernya yang untuk lebih aman adalah mengambil MTEK ketika dia sudah bisa break ke atas resisten MA10, which is sekarang ada di 970. So far mendingan wait and see dulu deh. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Tadi ada Pegas, Tebik, Tower, dan terakhir ada MTEK, dan lebih ke arah spekulatif buy rata-rata tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk sampai sejauh ini. Kita akan coba bahas Antam terlebih dahulu Ibu Liza. Tampaknya ada 3 penanya yang masuk ini menanyakan saham Antam. Saya akan coba yang pertama. Selamat sore, Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham Antam untuk besok peluangnya seperti apa. Selanjutnya Antam juga ditanyakan, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Minta bahasan Antam, sideways terus nih, bisa buy di harga berapa, kemudian support dan resistennya. Saya akan coba cek untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, Antam sudah beli di 2000 Bu, Bapak Anggiat di Bekasi ini. Silakan Ibu Liza untuk Antam. Oke. Antam mudah-mudahan sudah terdeteksi limited downside potential ya Bapak. Artinya dari 1960 sampai 1915 atau 1900, nah itu udah mulai agak ketahan turunnya. Karena dari sisi indikator RSI sudah ada positive divergence. Harusnya walaupun Antam masih bikin new low, tapi buying momentumnya sudah terlihat mulai picking up. However, average up kalau sudah di atas MA10, saat ini posisinya ada di atas 2010. Angka bulat itu sih juga jadi level psikologis, jadi penting banget untuk nunggu lewatin 2000 sebelum tambah beli. Oke, posisi Antam sudah jenuh jual Ibu Liza? Harusnya demikian, indikator sudah oversold. Baik, ada Antam yang hari ini kembali mengalami koreksi dan semakin jauh meninggalkan level 2000-an. Ada 3 penanya tadi menanyakan saham yang sama, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya ada Ibu Rini dari Jakarta menanyakan saham PT Ibu Liza. Posisi di 900 Bu, apakah masih bisa di hold? Mohon support dan resistennya. Oke. PTPP dan dengan di tengah sektornya ini yang agak-agak bermasalah ya. Oke, area supportnya 10 sampai 600.
Hopefully ada technical rebound di sekitar 600. Tapi kalau balik ke 900 agak jauh ya. Jadi target naiknya bertahap, coba ke 670, 700, and then 730, 750. Nah, menurutku sih untuk midterm paling bagus ke 830, 850 gitu potensinya. Oke, 900 averaging down, Bu? 600, ya 600. Oke. Averaging, nah, boleh. Baik, Ibu Rini dari Jakarta, untuk PTPP sudah nyangkut di 900, di 600-an, dan ketika memiliki modal, lebih direkomendasikan untuk averaging down, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Ibu Lina dari Jakarta menanyakan Gotoh, Ibu Liza hari ini naik cukup signifikan di 128 dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 129. Peluang penguatan lanjutan untuk Gotoh, kemudian baru ambil posisi dalam hal ini. Oke, peluang penguatan lanjutan Gotoh harus mantap di atas 128. Ini closing hari ini, persis ya. Besok kalau bisa menguat lebih lagi, baru average up, target deket ya sekitar 140, 141 dulu deh, nutup gap pertama. And then baru ngisi gap kedua di 151. Jadi average up advice-nya. Baik, kita ke Bandung, Ibu Liza, ada Cleo. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Bumi nyangkut di 170. Apakah harus cut loss atau averaging down? Penutupan hari ini sudah cukup jauh di 128, melemah cukup dalam di 3,76%. Oke, Bumi limited downside potential, mudah-mudahan. Karena dari pattern-nya itu memang dia ada target bottom-nya tuh di sekitar 123 sampai 122 gitu. Ya, di sisi indikatornya juga sudah masuk area oversold, jadi tunggu sebentar lagi. Untuk naik, resisten yang terdekat ada di sekitar 133 sampai 135. Selanjutnya Bapak Susilo di Blitar menanyakan saham BBCA, penutupan hari ini di 84, melemah di 0,88%. Silakan Ibu. Oke, BCA di harga 84 juga tunggu sedikit lagi, kita buy on weakness BCA di sekitar 8.300. 8325 gitu. Ya. Kemudian karena di sini ada garis resisten midterm ya, mudah-mudahan kuat. Naiknya target pertama ke 8550 dulu, and then lewatin MA10 20 ke 86 sampai 87. Hopefully target idealnya ada di 9.000. Selanjutnya ada Billy dari Batam, Kepulauan Riau. Ibu Liza menanyakan Unilever, Bu, sudah ambil posisi di 4390, nyangkut sepertinya, penutupan hari ini di 4170. Oke, Unilever sudah bangkit dari area support midterm juga, pas kebetulan RSI-nya sudah matang oversold. Besok kalau naik, tolong perhatikan level resisten pertama sekitar 4270, 4260. Kalau tembus, maka hold, let your profit run. Next target ada di 4450. Terakhir singkat saja Ibu, MPPA di 125, Ibu Rani di Jakarta, penutupan hari ini di 122, melemah di 2,40%. Oke, 122 masih agak toleransinya ya, toleransi terakhir 120 deh. Kalau masih jeblos juga ke bawah 120, ini tolong kurangi posisi. Tapi kalau bisa tembus ke atas 130, maka hold. Mudah-mudahan targetnya bagus, naiknya ke 140, 145. Baik, Ibu Rani di Jakarta untuk MPPA, dan tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita di IDX Consensus Closing untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Bu. Sama-sama Mas David, ya. Baik, ada Ibu Liza Kamelia Suryanata, merupakan Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.